Syarat buat karnet ini apa saja? Jadi ini bentuk SIM internasional ya. Oke, ini ada kawan nanya, motor apa saja yang bisa dibawa touring luar negeri? Gimana cara lewat border? Gimana cara pengiriman motor? All highway ya, negara mana aja bisa lewat. Malam, nah sekarang posisi udah jam 10 malam dan kita hari ini baru sampai ke Bangkok ya. Di Bangkok. Kita dari Indonesia dan atas banyak pertanyaan dari kawan-kawan di media sosial, di Facebook, di Instagram, Akan kita jawab ratusan. Gimana cara pengurusan surat-surat ini. Oke, dan langsung kita mulai. Ini pertama Yang paling penting itu cara buat karnet. Nah, ini karnet. Ini namanya karnet. Dan ini bukan. Nah, ini namanya karnet. Dan ini kita apply di IMI pusat dari IMI. jadi yang pertama harus buat anggota dulu ya. Ya katanya sih 1 tahun ya, 1 tahun anggota IMI baru boleh buat. Kalau mau apply karnet kita apply dulu anggota IMI di aplikasi. Ini itu Ikatan Motor Indonesia. Di aplikasi, dari aplikasi online juga bisa, aplikasi Gaspol, GASSPOLL, aplikasi Gaspol. Nanti kita bisa apply kartu anggota IMI di sana, di online. Terus untuk syarat buat karnet ini apa saja? Syarat buat karnet ini tentunya ada BPKB. BPKB-nya wajib nama sendiri atau tidak? Enggak juga sih. Tidak ya. Enggak juga, yang penting ada foto, nanti foto nomor rangka, nomor mesin. Pilih karnet ini tujuannya untuk waktu kita mau masuk ke Malaysia, ini sangat diperlukan ini. Karnet ini tujuannya untuk mengganti BPKB ya, mengganti BPKB. Dan karnet ini kertas-kertasnya ini bukan dari IMI ya, ini langsung dikirim dari Prancis, dari ini FIA. Jadi negara-negara yang perlu karnet itu ada ditulis di sini, khusus Asia ini Bangladesh, India, Indonesia. Enggak, ASEAN aja, langsung ASEAN dulu. Oke. Singapura perlu ya. Yang mau ke Arab perlu buat karnet. Harus ya, ada ditulis di sini. Jadi yang mengeluarkan ini Prancis karena ada tulisan ini. Karnet the passage and Douane. Dan harga karnet ya, harga karnet kalau yang 5 lembar, kalau yang misalnya cuma touring sekitaran Brunei, Malaysia ya, Brunei, Malaysia, Timor Leste bisa cuma buat 5 lembar, dan itu dengan harga 1,5 juta. Dan yang 10 lembar 3 juta. Dan ini karnet ini kan udah tertera nomor polisi motor kita, ya kan? Dan kita harus depositkan 25% seharga faktur dari motor kita, bukan faktur yang udah on the road ya, masih faktur off the road. Depositnya dibayar kapan? Sebelum buat karnet ya? Jadi sambil kita apply. Sambil kita apply kita sudah harus kirim deposit.
Ya nanti kan semua nanti bisa tanya langsung nanti di WhatsApp sama yang ngurus Skynet ini. Intinya motor harus suratnya resmi ya, harus ada BPKB, baru kita bisa urus. Kita kalau udah keliling ASEAN, waktu kita pulang kita lapor kalau motor kita pulang, baru depositnya balik lagi ke kita. Oke, ini Skynet ya. Nanti bagi yang nggak ngerti, kurang ngerti masalah Skynet, boleh nanti langsung komen di YouTube kita. Oke, dan SIM internasional. Yang kedua itu SIM. Jadi ini bentuk SIM internasional ya. Cara buat SIM ini yang pertama harus punya SIM C Indonesia dulu. Terus buatnya ini gampang banget, online saja. Yang penting datanya lengkap, KTP, input saja KTP SIM kita yang Indonesia ya. Ya, tidak perlu ke sana ya. Tidak kita perlu dari ke Medan, Jakarta. kita dari Medan bisa apply. Iya. Dan 1 hari siap. 1 hari siap, cuma pengiriman. Pengiriman dari Jakarta ya mungkin sekitar 3 hari ya. Dan sampai Harganya kita juga agak mahal. 250.000. Nah, sekitar segitu, tidak include biaya pengiriman, kita bayar juga. Nanti tinggal pilih saja mau dikirim pakai apa, sudah ada pilihannya di website itu. Nah, websitenya apa? Nanti ada di bawah nih. Website Korlantas Polri kalau nggak salah. Ya, Korlantas Polri nanti kita tulis di bawah ya. Websitenya. Oke. Terus ini oh ya, penjelasan dulu sih. SIM ini cuma tahan berlaku 3 tahun. Jadi SIM ini, nah kalau kita itu SIM C-nya motor ya. Kalau internasional itu SIM A-nya yang motor, oke? Jangan sampai salah. Biasanya kita isi di online. Terus yang ketiga apa? Ini kita sesuai urutan yang kawan-kawan tanya dari Facebook sama Instagram ya. Oke, ini ada kawan nanya, motor apa saja yang bisa dibawa touring luar negeri? Tentunya semua motor bisa. Yang penting surat-suratnya lengkap dan motornya sehat. Kalau lebih bagus sih ya pemilik sendiri ya, atau sebaiknya ya. Jadi lebih tahu kondisi motor sendiri, karena kalau sudah di luar negeri kita waktunya terbatas dan harus cari bengkel terdekat, itu rasanya waktunya sia-sia. Jadi bagusan bawa motor yang sehat. Oke. Terus baru yang tanya gimana cara lewat border, gimana cara pengiriman motor. Oke, kita dulu gimana cara pengiriman motor. Ya menurut dari pengalaman saya saya kirim motor dari Tanjung Balai Asahan, Pelabuhan Teluk Nibung ke Poklang, Malaysia. Itu dari Sumatera Utara ya. Sumatera Utara. Dan harganya berapa? Harganya sekitaran 5,5 juta sampai 6 juta. Dan itu kapal barang. Penumpang tidak bisa ikut ya. Tidak ikut. Cuma motor aja. Penumpang ya, kemarin kami naik pesawat. Dan itu harga 5,5 juta sampai 6 juta itu udah include semua. Dari Tanjung Balai sampai Poklang Malaysia, sampai motor keluar, itu kita udah nggak dikenakan biaya apa-apa lagi. Sampai di Malaysia, Poklang tidak bayar lagi. Tinggal ambil, urus ke custom, cop karnet. Kita mesti sendiri ya untuk mengambil motor di custom. Kita mesti sendiri. Dan gimana cara menghubungi orang kapal untuk pengiriman motor? Ini saya kasih nomornya. Nanti cari Bang Adik. Oke, baru gimana cara lewat border? Kemarin kalau di Malaysia kan ya udah pasti lewat ya. Kalau ke Tanjung Balai lewat, kirim kapal ke Malaysia udah pasti lewat. Udah okay. Bea cukai Tanjung Balai udah oke, udah CC, berarti di Malaysia udah oke. Ya kemarin waktu kita lewat Thailand ya itu kan ada masalah lagi. Kemarin
kita lewat Pokla Malaysia itu pas customnya masih kurang paham tentang Carnet, dan saya yang pertama lewat kapal kargo ke Pokla, saya pertama, jadi dia kurang paham, dan kan saya dicop semuanya. Dia salah, dicop semuanya. Jadi seharusnya ini kayak ekspor impor motor kita ya. Jadi setiap kita masuk, keluar dan masuk di satu negara itu pakai satu lembar. Jadi masuk dicop atasnya ya, terus keluar diambil yang bawah. Enggak, kita masuk diambil ini satu, ambil satu bawah. Terus keluar baru ambil yang kedua di ambil sini. Kedua. Kayak ini. Kan sudah diambil. Kalau di Thailand kemarin kita udah nggak bisa pakai Carnet kita, soalnya Carnet kita udah rusak ya, udah tak bisa dicop lagi. Bisa dicop. Jadi kita pakai BPKB. Pakai BPKB atas BPKB harus pemilik sendiri, harus milik kita sendiri. Dan kita ada dibantu sama kawan-kawan dari perbatasan ya. Kalau perlu nanti minat memang nanti hubungi kita. Nanti kasih hubungi tahu. ya. Orangnya baik banget. Mantep. Tidak kena biaya. Jadi diurusin semua sampai kita ditemenin sampai lewat border. Dan kalau kita kemarin ke Malaysia kan, setiap border tetap harus dikenakan cek nomor rangka, nomor mesin ya. Semua. Benar-benar mereka ke ini nomor mesinnya mana kita buka, nomor rangkanya mana, langsung mereka sampai ambil pensil pakai ini juga sampai di ini. Oke, apakah perlu asuransi? Ya, di Thailand perlu. Thailand di perbatasannya sudah langsung ada tempat-tempat untuk buat asuransinya. Biasanya dia ada 2 pilihan, 3 bulan dan 1 tahun. Harganya? Harganya untuk yang 3 bulan RM60, yang 1 tahun RM150. Dan mobil beda lagi ya. Mobil kita lupa kemarin berapa. Tol highway ya, negara mana aja bisa lewat. Nah, karena kita baru Malaysia dan Thailand, kita kasih tahu ya kalau di Malaysia jalan tol semua jalan boleh lewat, dan paling penting itu tidak bayar, alias free. Gratis ya. Nanti misalnya kita ada pintu masuk, nanti motor ada jalur sendiri untuk masuk. Tapi udah masuk ke dalam udah sama semua ya di jalan highway-nya. Jadi setiap ada pintu tol, kita motor itu jalan paling kiri dan dia ada jalan khusus. Kadang di paling kiri, kadang kita harus belok lagi, kayak ada tempat peristirahatannya. Mantep, Malaysia itu kayak 500 kilo itu gampang aja. Di Thailand memang motor nggak boleh masuk tol, tapi jalannya udah macam tol. Jalannya kayak tol, malah lebih. Jalannya udah macam tol, dia jalan satu arah semua. Terus dan bisa 3-4 mobil ya. Gas kita 100, 120 gitu terus bisa stabil. Bisa stabil 100 km itu bisa tanpa ngerem. Gak ada, memang bukan jalan tol tapi tidak ada lampu merah. Dan mereka benar-benar U-turn-nya itu jauh-jauh. Mau U-turn itu jauh banget. Pokoknya kita nggak mungkin makan itu di sebelah kanan jalan, pasti kita cari yang kiri. Oke. Carnet untuk lewat negara mana saja? Sebenarnya kalau di ASEAN, Carnet itu cuma sangat diperlukan di Malaysia dan Singapura. Tapi ya udah biasa ya, kalau orang Indonesia kalau masuk ke Thailand kita juga dimintai Carnet. Di Laos juga dimintai Carnet. Macam kemarin saya dimintai Carnet, saya bilang saya tak ada ya, saya kasih BPKB atas nama saya sendiri, saya pemilik sendiri, itu yang diharuskan. Dan di Laos katanya juga minta Carnet, tapi posisi sekarang kita belum masuk Laos, mungkin minggu depan kita masuk Laos. Dan surat apa saja yang harus itu misalnya kalau lewat border Thailand nanti dikasih satu kertas itu. Oh, itu kertas custom. Itu nggak boleh hilang. Jadi, nanti keluar diminta lagi. Nanti kita motor kita ada surat khusus untuk masuk ke negaranya. Ibaratnya kayak kalau orang itu di paspor ada ini.
Jadi kalau kita itu kita paspor ada ininya, ya kan? Nanti keluar dari Thailand kita penumpang harus kasih ini balik, dan motor juga ada suratnya. Motor yang mana? Yang mana? Ini Nah, ini asuransinya. Oops. Jadi ini bentuk asuransi motor kita. Katanya ini asuransi basic, walaupun di sini ditulis apa? Kalau terjadi apa-apa berapa bat kata mereka, ini hanya basic. Jadi ini asuransi untuk warga negara Thailand kalau misalnya terjadi sesuatu di jalan. Nah, ini yang paling penting. Itu bukan. Ini jadi ini berisi informasi tentang motor kita, kapan masuk, siapa punya, alamat kita, kewarganegaraan kita. Nah, ini cuman berlaku 1 bulan. Jadi kita boleh di Thailand ini 1 bulan aja motornya. Orangnya juga. Nah, jadi kalau bisa sebisanya nanti kita keluar dulu, masuk lagi kalau misalnya mau lama. Perpanjang ibaratnya. Ini kayak permit untuk motor. Apa lagi? Surat apa saja yang harus dibawa? Ya, tentunya karnet, BPKB, STNK juga. STNK nggak perlu. Tapi STNK ya nggak perlu. bawa aja. Ya, SIM internasional. Ibaratnya kalau di sini itu road tax. Kan itu namanya road tax. Di situ ada. Jadi Di Malaysia, di Thailand nggak ada tukang tambal ban. nggak ada di pinggir jalan itu tukang tambal ban. Jadi pastikan pakai ban baru. Ban baru dan ada bawa alat-alat sendiri untuk tambal ban. Ya. Kalau saya sendiri ya saya pakai batu plus, di batu plus tanpa pakai cairan anti bocor, jadi aman. Oke. Harga minyak di Malaysia bagaimana? Oke. Harga minyak di Malaysia kalau yang 95 ya. Ya. Kalau yang 95 harganya murah, sekitar RM2.50, sekitar 7.000. Sekitar 7.000. Ya. RM2.05. Kalau yang Thailand harganya yang 95 harganya sama dengan Pertamax 92 di Indonesia. Berapa kali? 14.600 sekitar gitu. Dia di sini banyak sekali merek-merek ini. Kalau merek apa? Shell. Merek Shell di Thailand mahal. Di sini Shell lebih mahal. Di Thailand mahal kali. Lumayan mahal. Lebih mahal 8 baht. Mahal. Jauh lebih mahal. Jadi kalau bisa isinya PTT. Biasanya paling banyak itu PTT. Dan perbedaan minyak Thailand sama Malaysia apa? Nah, kata mereka, jadi di sini bensin itu ada 91 dan 95 oktannya. Kata 97 ada juga. 97 ada tapi di SPBU tertentu. Kata orang Malaysia, jangan pernah isi oktan 91 di Thailand karena mengandung etanol lebih tinggi. Kalau misalkan 95 10% dia oktan yang 91 20%. Tapi nggak tahu ini berdasarkan apa yang teman-teman beritahu saja. Dan yang Malaysia tadi kan yang 95 kan sekitar RM2, sekitar 7.000. Itu disubsidi kerajaan, bukan pemerintah. Disubsidi kerajaan. Jadi sebenarnya warga negara Malaysia saja yang boleh pakai 95. Tapi banyak SPBU yang di perkampungan atau di luar kota-kota besar itu tidak ada 97. Jadi
kita juga karena kita nggak jalan di jalan besar, kita kebanyakan isi yang 95. Yang penting Yang- jangan terlalu banyak. Yang 97 harganya 2 kali lipat dari 95. Rp4 ya. Rp4 berarti Rp4. sekitar 14 ribuan. Hmm. Oke, lalu Cok sambung. oke. Oh, jadi ini cok atau stop kontak. Stop kontak Malaysia dengan Thailand. Nanti selanjutnya Laos, Kambodia, Vietnam kita videokan lagi di video selanjutnya ya. Oke. Ya, jadi yang kita alami Ini yang yang Thailand. Malaysia dulu, Ini Malaysia. Thailand. Malaysia. Yang dulu. Jadi gini, pertama biasanya kita dari Indonesia itu udah siapin cok sambung karena kadang jauh banget ya atau nggak cukup panjang dan juga nggak cukup banyak. Oke, ini yang Malaysia. Ini yang Malaysia. Kemarin Cok kita sambung beli Malaysia. cok sambung Malaysia, terus sampai di Thailand, deng deng, Beda lagi. ternyata nggak bisa. jadi cok tiganya Malaysia tuh ini, cok tiganya Thailand tuh yang ini, beda kan? Coba nah, satu gede satu kecil. Tapi cok tiganya yang di Thailand sebenarnya untuk charger kita itu bisa. Untuk cok Indonesia bisa. Jadi untuk ini sebenarnya bisa, tapi agak longgar ya kemarin. Charger kita ini agak beda sedikit, agak longgar kemarin, jadi terpaksa kita beli lagi cok sambung. Terus, nah SIM card bagaimana? SIM card boleh kita beli dari bisa pakai Telkomsel ya. Telkomsel bisa paket. Paket Telkomsel sekarang sudah bisa Asia atau Malaysia, Thailand. Bisa kita pilih di My Telkomsel. Dan Boleh juga kita beli beli SIM card. SIM card. Kemarin beli SIM card berapa di Malaysia? Kalau di airport mahal ya. Rp55. Kita berapa? 100, 30 Mbps. Rp50 berarti 160-70 ribu rupiah gitu. mahal. Jadi lebih bagus beli di luar ya. Dan kemarin saya beli Digi, dia kurang bagus. Dulu bagus, sekarang kurang bagus. Lebih bagus beli yang Celcom atau Maxis. Ya, kata Di Malaysia. orang Malaysia kalau Digi itu biasanya Di kurang kalau di daerah perkampungan. Oke, kalau Thailand Nah, kalau Thailand kemarin kamu beli di border di saya beli. border Rp35, 120 ribuan. Itu unlimited. Itu yang enaknya di Thailand itu SIM cardnya unlimited 1 bulan. Cuman bedanya dari yang 200 baht, 250 baht, 300 baht itu beda di Mbps nya saja. Jadi kecepatannya makin mahal makin kenceng, tapi unlimited 1 bulan. Oke. Sekitar berapa cuma? Jadi kemarin saya beli di Betong, saya belinya yang Rp200, AIS. Jadi AIS itu saya beli paling berarti 84.000 untuk 1 bulan, lumayan murah. Murah dan yang nggak lemot ya. Unlimited dan kenceng. Dan kita mau bilang dulu pertukarannya kalau dirupiahkan ya, misalnya Rp1 Malaysia itu dirupiahkan berarti sekitar 3.400. Ya. Kalau Thailand, bat Thailand itu kalau 1 bat sekitar Rp420. Dan Motor Indonesia, tukar uang di mana? tukar uang bisa di Indonesia sendiri, bisa di airport, atau bisa di money changer negara yang kita yang kita masuk ya. Kalau misalnya banyak itu. Jadi biasanya kalau ringgit ya pakainya di Malaysia, baht
pakainya di Thailand. Tapi katanya baht bisa pakai di Laos. Tapi kita belum coba, nanti Ya, kita coba. cari aman pakai dolar. Cari aman, kita bagusan rupiah kita tukar ke dolar untuk dipakai di Laos, Kambodia, dan Vietnam. Kalau di Vietnam bisa ya pakai dolar. Dolar itu mereka terima juga. Oke, Langsung kalau baru kita belanja. bahasa Malaysia Kalau di Malaysia bahasa itu tidak ada masalah sama sekali. sama bahasa Kita Melayu. bahasa Indonesia dan mereka bahasa Melayu dan sama-sama ngerti, walaupun kita pakai bahasa sendiri tidak ada masalah sama sekali. Dan kalau di Thailand, di daerah selatan ya, paling bawah, Thailand Selatan itu ternyata paling bawah, ya. mayoritas Muslim. Thailand Selatan itu perbatasan dengan Malaysia. Di sana masih banyak Muslim, mayoritas Muslim ya, Daerah Betong, dan masih Yala. berbahasa Melayu, masih bisa berbahasa Betong, Melayu. Yala, Patani, dan daerah ke sana. Terus Hatya juga, Songkla masih kalau lihat yang berjilbab atau kelihatan muka Melayunya masih bisa bahasa Melayu. Kita kemarin jumpa sama biker ya, ketemu juga di sana. Namanya Muhammad Iskandar. Namanya saja Indonesia banget. Muhammad Iskandar sama Lukman. Jadi mereka yang bantu kita untuk komunikasi pertama kali dengan orang Thailand. Jadi kita sedikit-sedikit udah tahu bahasa Thailand, kayak nanya harga, angka-angkanya berapa gitu, sekedar seperti itu saja sih. Kalau orang Thailand ngomong sebenarnya kita nggak ngerti sama sekali, cuma ya senyumnya aja. Kayak tadi yang kita makan rajungan. Oke. Terus mereka ngomong. Tadi misalnya kita pas lagi makan di restoran, bisa makan di restoran, kita menunya kan nggak paham bahasa Thailand. Bisa kita scan pakai Google Translate. Ya, Jadi download kita nampak dulu Google Translate, terus kita pakai kamera untuk lihat menu, karena menu-menu di yang cuman ada bahasa Inggris itu sangat sedikit sekali. bahasa Kecuali memang mau makan makanan kayak McD, KFC, iya. Tapi kalau makan di pinggiran itu rata-rata bahasa Thailand. Oke, baru SIM Indonesia bisa dipakai Di kalau kita sewa motor di Malaysia, bisa pakai SIM Indonesia. Tapi kalau kita menguruskan net, salah satu peraturannya kita mesti ada SIM internasional, baru kita bisa menguruskan net. Dan kita melewati border tadi juga diperiksa SIM internasional kita. Jadi surat izin mengemudi kita yang Indonesia memang iya ada kesepakatan di ASEAN kita boleh pakai, benar. Tapi pakai mobil atau motor sewaan. Oke, ini ada tanya lagi. Motor Indonesia bisa mengaspal ke luar negeri? Pasti bisa. Banget. Yang penting surat-suratnya semua lengkap dan dia motor sehat. Ini ada tanya lagi, pengiriman motor dari mana dan gimana biayanya? Kalau motor saya pengiriman dari Tanjung Balai Asahan, Pelabuhan Teluk Libung, menuju ke Poklang, Malaysia, dan biayanya ya sekitar 5,5 juta sampai 6 juta. Itu udah include semua. Oke, ada macam back lagi. Apalagi nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh di komen di bawah ini, ntar kita buat video di negara selanjutnya. Oke? Dan ini kalau macam saya kalau jalan keliling ASEAN ya, 6 negara, jadi saya mesti menguruskan net yang 10 lembar. Paling banyak pertanyaan, bawa uang berapa? Paling banyak. Kalau kita sebenarnya bawa uang nggak terlalu banyak ya. Malaysia kita baru start aja ya, baru Thailand, baru Bangkok, belum lagi lain-lain. Nanti selesai kita bahas juga tentang yang penting ada bawa kartu kredit. uang. Itu aja. Ya kalau bisa tetap bawa ATM, kartu kredit. Kartu kredit kan, Jaga-jaga. kartu kredit bisa kita gesek tarik tunai dan pulang dari touring di Indonesia baru kita cicil bayar lagi. Oke, apa lagi? Apalagi ya? Itu yang tadi kita sampaikan semua pertanyaan-pertanyaan yang kawan-kawan tanya di Facebook ya, di Facebook sama Instagram, ada yang WA saya juga ya.
Dan Sekian dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini. dan Terus, sekian. Kalau ada kritik dan saran boleh di komen. Dan kawan-kawan ingat di subscribe Jangan lupa channel saya, subscribe. di subscribe biar nanti mungkin kita seminggu sekali atau 2 kali kita terus mengupdate video YouTube yang baru perjalanan kita ya di ASEAN. Ya, ingat sekarang posisi kita masih di Thailand, Bangkok. Nah, kita akan jalan lagi ya. Kita mungkin tiap minggu saya akan terus update video terbaru yang menceritakan perjalanan kita semua dan memberikan info-info yang sampai tuntas kita. Yang selengkap mungkin lah, yang sebisa kita, selengkap mungkin ya. Oke, bye kawan-kawan. Bye. Terima kasih. Bye. Subscribe, like, dan share. Ya, selamat malam.